Gue tuh lagi bikin video mini kelas tentang quantum jump, gimana orang bisa mengubah hidupnya secepat itu. Dan kuncinya memang sholat, guys. Dan gue bakal jelasin kalau ini buat Muslim ya. Sebenarnya gue bikin general, nggak from Islamic perspective aja. Cuma ini mind blowing. Oke, jadi gini, quantum jump itu terjadi bukan karena literally lo bisa jump ke tahun 2029 gitu kan. Quantum jump itu terjadi ketika lo bisa mutus belief loop yang lama, terus lo beroperasi dari new set of system. Set of system itu maksud gue adalah your identity, your state of being, your personality, sama itu kan mempengaruhi interaksi dan proses pengambilan keputusan. That creates your reality. Okay, stay there. Terus dalam prosesnya nih, kan sekarang tuh kita adalah diri yang sekarang, dan sistem kita internally yang gue jelasin, our identity, our state of being, our personality, itu tuh ya kayak kadang-kadang kita tuh ngambil keputusan dari sistem yang lama. Sedangkan kalau misalnya kita mau mengubah hidup kita harus ngambil keputusan dari sistem yang baru yang diinstal ulang. Artinya apa? Ada dua proses di sini. Yang pertama adalah proses undoing. Oke, jadi lo kayak stop operating dari sistem lama gitu kan ya. Proses undoing ini adalah ya aware aja, kayak gue nggak mau lagi beroperate dari that system, and after that you have to install new system. Cara install new system ini ada triknya gitu kan ya. Triknya adalah yang pertama, your nervous system have to feel comfortable about the new idea of you, kayak new identity, new state of being. Your nervous system harus comfortable tentang itu. Dan gimana caranya? Sholat. Karena sholat itu udah mengandung 3M, okay? Mind, meditation, and movement, dan dilakukan repeatedly. That's it. Nanti gue jelasin lebih lanjut. Hal mind blown yang gue temukan pas gue bikin kelas tentang quantum jump, dan gue menyadari kalau misalnya sholat adalah kuncinya. Kemarin gue jelasin kalau misalnya sholat itu terdiri dari 3M, mind, meditation, and movement. Dan ini tuh cara kita regulasi nervous system kita. Ini bukan konsep yang gue bikin ya, gue lupa banget kayak siapa yang naruh konsep ini, apakah Joe Dispenza or someone else. Tapi istilahnya adalah, ini adalah 3 hal yang setiap hari secara repeated, secara berulang-ulang harus kita lakukan, supaya nervous system kita tuh terregulasi dengan baik. Dan itu tuh udah satu paket di dalam sholat. Gue jelasin, oke? Oke, gini, hear me out. Mind itu adalah ketika intention atau niatan kita dan attention alias fokus kita tuh ke hal yang sama. Ketika kita mau sholat kan kita niat dulu, dan kita tuh tahu ya, kita tuh aware kalau misalnya kita sedang melakukan sebuah kegiatan di mana attention kita plus intention kita mengarah ke hal yang sama. Meditation, inilah kenapa sholat tuh harus khusyuk. Hal yang gue suka lakukan adalah kayak setiap kayak gue sholat nih, Allahu Akbar gitu kan, setiap gerakannya gitu, kalau misalnya gue meleng terus gue malah kayak gak fokus, terdistract, gue kayak diem dulu, dan gue dalam hati berucap kayak, ya Allah, aku lagi berikhtiar untuk sholat lebih khusyuk gitu. Itu kayak jadi enak dan tenang banget sholatnya, karena, dan again harus dilakukan berkali-kali ya, setiap lupa tuh kayak gitu. Dan usahakan kalau sholatnya jangan rusuh gitu kan ya. Movement tuh dibutuhkan untuk meregulasi nervous system, dan di dalam sholat 3 hal ini udah ada semua. Dan ini menjawab kayak pertanyaan gue waktu dulu awal-awal masuk Islam, kayak kenapa ya kayak sholat tuh harus ada gerakannya, kan kalau berdoa ya udah berdoa aja gitu. Enggak guys, enggak, ternyata we need these 3 things, dan kita harus melakukannya repeatedly, berulang kali. Dan kita sholat tuh ya minimal 5 kali sehari, ya gak sih? Dan kita tiap hari itu sholat. Kemarin yang nanya, kalau misalnya lagi nggak sholat, kayak gimana? Ya, lo tetap bisa ngelakuin 3M dalam bentuk lain sih, basically. Cuma nanti gue akan kasih kalian kayak hal-hal lain di luar sholat yang gue senang untuk lakukan to help me regulate my nervous system. Sebenarnya ada di kelas gue juga sih ya, segala detail penjelasannya. Gue tuh pernah mempertanyakan satu hal tentang Islam, dan somehow jawabannya di luar ekspektasi gue ya. Ini tuh masalah kenapa cewek tuh nggak sholat kalau misalnya lagi dapet. Karena gue yakin jawabannya itu nggak se-shallow atau nggak sedangkal karena nggak suci gitu loh. Pasti ada alasan lain kan. Suatu hari gue tuh lagi nggak sholat, gue lagi dapet kan. Terus ya udah, gue tuh
Itu gue ingat, itu kayak udah jam 11 karena gue udah di kasur mau tidur. Terus gue tuh mempertanyakan kayak, ya Allah kenapa sih kalau misalnya lagi dapet tuh gak boleh sholat gitu. I feel like that time I needed to pray gitu kan. Gue kayak lagi butuh untuk sholat, tapi gue lagi dapet. So udah gue duduk sejenak, dan tiba-tiba terbesit di otak gue kayak, because the creator knows its creation. Karena sang pencipta tahu ciptaannya. Gue langsung mengkontemplasikan hidup gue saat itu juga kayak, ini udah lebih dari kenapa gue gak boleh sholat gitu, karena kalau lagi dapet. Tapi kayak gue mempertanyakan semua kehidupan gue dan gimana gue make decisions dalam hidup, dan kayak gue merasa paling benar dalam mengambil keputusan dalam hidup gue, padahal enggak. Padahal tentunya yang menciptakan gue akan lebih tahu apa yang baik buat gue, dan gue kayak, ya banyak banget momen-momen mengagetkan di dalam hidup gue, tapi itu intinya. Anyway, kemarin tuh banyak yang nanya juga di konten gue tentang regulasi dan sholat itu ya. Kalau misalnya lagi gak sholat, cara regulasi sistem saraf itu gimana? Simply ya lakuin 3M, mind, meditation, and movement. Kayak misalnya nih ya, kayak gue tuh suka kontemplasi, gue suka nulis, gue suka journaling. Ada di belakang gue journalnya. Lo bisa nulis, journaling, lo bisa jalan kaki 10 menit, grounding, box breathing, ya breathing exercise gitu, banyak di internet. Lo bisa tetap ngelakuin micro regulation yang lain, kayak gitu. Di luar sholat pun lo tetap bisa ngelakuin. Atau zikir, I like to do that gitu ya, bikin gue fokus kalau gue lagi zikir, kayak gitu. Apa poinnya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kenapa penyembahan itu adalah bentuk rasa kasih sayang dan proteksi dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebenarnya ini logika anak SD, gue udah catat sebenarnya ya, dan gue baru nggak sekarang. Jadi gini, penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sejatinya adalah bentuk gimana kita mendapatkan ultimate freedom, mendapatkan kebebasan, mendapatkan kedaulatan diri, dan bahkan punya otoritas terhadap diri kita sendiri. Kalau misalnya enggak, ada kemungkinan manusia itu bergantung pada hal-hal di luar dirinya. Let's say validasi, uang, karir, status, jabatan, apalagi lingkungan sosial, okay? Even hubungan romantik, even family, atau kayak gue nggak bergantung sama semua itu. Diri lo sendiri, your ego, your self-image, okay? Allah tidak meminta untuk disembah karena dia adalah Tuhan, tapi karena, ya bukan karena itu doang gitu ya, tapi karena He loves you so much, He wants to protect you. Dia sangat sayang sama kamu, sama kita semua, dan dia ingin memproteksi diri kita dari hal-hal yang berpotensi menyakiti diri kita. Karena balik lagi, kalau misalnya kita bergantung pada hal-hal selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan hal itu mengecewakan diri kita, membuat kita ngerasa kecil, membuat kita merasa nggak utuh, membuat kita ngerasa nggak layak, nggak cukup, ya kan? Ending up mungkin kita membandingkan diri kita sama orang lain, membuat kita ngerasa telat, kok gue umur segini belum mendapatkan ini, bla bla bla. Bayangin seberapa capek, seberapa stres gitu kan ya, kayak mikirin hal-hal itu. Tapi kalau misalnya kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan pada hal-hal itu, kita lebih mudah untuk merasa tenang gitu kan. Jadi kayak ketenangan didapatkan dari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia minta disembah bukan hanya karena dia Tuhan dan dia memberikan, dia sustain, okay? Dia memberikan semua hal di dalam hidup ini buat lo, tapi juga sebagai bentuk proteksi supaya lo tidak merasa tersakiti atau menyakiti diri lo sendiri. Please diskusi di komen, okay? I love you. Say it back.